Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil observasi layanan intervensi dan identifikasi anak dengan spektrum autis yang beranggotakan Dinda Amalia Saleha, Naila Muntazah, Nurul Fatimah, dan Humaidi. Pengertian anak autis. Autisme adalah gangguan tubuh kembang yang rumit yang menyangkut komunikasi, interaksi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Anak autis biasanya terlihat pada usia kurang lebih 3 tahun dan bahkan sudah nampak pada saat baru lahir. Anak bisa dikatakan autis jika memiliki 3 aspek. Yang pertama, kualitas interaksi sosial dan emosional. Yang kedua, kualitas yang kurang dalam kemampuan komunikasi timbal balik. Yang ketiga, kualitas minat yang terbatas disertai gerak-gerak berulang tanpa tujuan. Identitas anak. Nama Rifki Alfani. Tempat tanggal lahir Amuntai 16 September 2004. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Anak kedua. Alamat Jalan Haji Abdul Muthalib, Kebunsari, Amuntai Tengah. Nama sekolah SMA LB Negeri 2 Amuntai. Kelas 10. Nama ayah Fauzir Mansur. Nama ibu Mayan Ratni. Pekerjaan ayah PNS, pekerjaan ibu PNS. Tanggal pelaksanaan kegiatan itu hari dan tanggalnya hari Senin 19 April 2021 pukul 9 WITA sampai 11 WITA. Tempat SLB Negeri 2 Amuntai. Jalan Kebayoran nomor 43, Desa Sungai Dikum, Amuntai Tengah. Profil sekolah. Nama sekolah SLB Negeri 2 Amuntai. NPSN 30305497. Status sekolah negeri. Alamat sekolah Jalan Kebayoran nomor 43, Desa Sungai Dikum, Amuntai Tengah. Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten atau Kota Hulu Sungai Utara. Kecamatan Amuntai Tengah, Kelurahan Sungai Malang. Email SLB Negeri 2 Amuntai @gmail.com. Nomor HP 085393283939. Pendidikan anak autis. Lingkungan pendidikan anak bagi anak autis yang dianggap dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sosial adalah dengan membuka kelas inklusif. Kelas inklusif yaitu kelas yang disediakan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus yang berada di dalam lingkungan sekolah umum. Kurikulum anak dengan kurikulum khusus, tetapi anak autis tetap dapat bersosialisasi dan belajar dari model yang dilihatnya setiap hari, contohnya anak-anak normal. Kurikulum yang digunakan pada SMA LB 2 Amuntai adalah kurikulum 2013, tapi yang sudah dimodifikasi agar anak lebih mudah untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Adalah hasil identifikasi dari kelompok kami. Riwayat kelahiran. Perkembangan pada masa kehamilan ibu normal. Tidak ada tanda-tanda kelainan pada anak. Usia kandungan normal seperti kandungan pada umumnya, yaitu 9 bulan. Namun, anak lahir dengan operasi sesar dan saat usia kandungan 4 bulan, ibu pernah mengalami pendarahan. Bayi lahir dengan berat 2,6 kg dan panjang bayi 34 cm. Riwayat perkembangan anak.
Pada usia balita, perkembangan bicara anak terlambat. Anak tidak mampu memulai pembicaraan terlebih dahulu, bahkan anak tidak tertarik berteman dengan teman sebayanya. Anak tidak mampu berinteraksi dengan orang lain, bahkan bersikap acuh dan lebih senang menyendiri. Penggunaan bahasa tubuh anak ketika menginginkan suatu barang adalah dengan menunjuk-nunjuk benda tersebut. Perkembangan bahasa anak terlambat. Anak kesulitan dalam memahami kalimat perintah yang terdiri lebih dari 3 kata. Analisis hasil identifikasi. Anak terdeteksi mengalami autis saat usia 3,5 tahun. Karena pada saat itu orang tua menyadari ada keterlambatan pada perkembangan anaknya, mulai dari interaksi, komunikasi, dan bahasa. Berdasarkan identifikasi di atas, maka analisis data yang diperoleh yaitu anak memiliki gangguan. Wawancara guru. Yang pertama, guru berinteraksi pada siswa autis dengan menggunakan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami oleh siswa autis. Yang kedua, interaksi antar siswa di sekolah masih kurang, harus dimotivasi atau dibujuk terlebih dahulu. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan guru, yaitu media komunikasi visual seperti video yang menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran yang konkret. Evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu guru memberikan pertanyaan sederhana mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, mengulang pembelajaran yang sudah disampaikan guru. Yang ketiga, menyederhanakan tugas dengan menyesuaikan kemampuan anak. Yang keempat, melakukan evaluasi proses pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung seperti pembetulan perilaku anak. Yang terakhir, melakukan evaluasi hasil untuk melihat perkembangan anak dalam kegiatan yang diberikan. Berikut adalah hasil wawancara guru mengenai interaksi sosial. Pertanyaan pertama, bagaimana anak berinteraksi? Anak sudah mulai bisa kontak mata dengan lawan bicara karena telah mengikuti banyak terapi. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan anak dengan teman sebaya? Apakah anak memiliki teman dekat? Anak masih kurang tertarik untuk menjalani hubungan pertemanan dengan teman sebaya dan tidak ada memiliki teman dekat. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap anak ketika memperoleh sesuatu yang menyenangkan? Anak belum mampu untuk mengekspresikan kesenangannya. Pertanyaan keempat, seberapa senang anak berbagi? Masih belum ada kemauan dari diri anak sendiri. Harus disuruh atau dipancing terlebih dahulu. Pertanyaan kelima, bagaimana perilaku anak pada jam di luar pelajaran atau istirahat? Anak sangat senang menyendiri. Yang keenam, bagaimana cara anak mengungkapkan kesenangan dan kesedihan terhadap sesuatu? Anak masih belum mampu untuk mengekspresikan kesenangannya. Berikutnya adalah hasil dari wawancara guru mengenai komunikasi anak. Pertanyaan pertama, seberapa baik kemampuan bicara anak? Kemampuan anak masih sangat kurang. Ia hanya bisa mengerti bahasa yang sederhana. Pertanyaan kedua, sebesar apa minat anak dalam memulai suatu pembicaraan? Minatnya untuk memulai pembicaraan masih perlu dipancing terlebih dahulu. Anak lebih suka bicara sendiri. Pertanyaan kedua, seberapa besar minat anak dalam memulai suatu pembicaraan? Minatnya untuk memulai pembicaraan masih perlu untuk dipancing terlebih dahulu. Anak lebih suka untuk berbicara sendiri. Pertanyaan ketiga, apakah bahasa anak mudah dimengerti oleh orang lain? Bahasanya susah dimengerti karena masih suka terbalik-balik ketika berbicara. Pertanyaan keempat, permainan apa yang paling anak sukai? Apakah anak memiliki kelompok bermain tertentu? Anak suka bermain mobil-mobilan. Anak belum ada kelompok bermain. Berikutnya adalah hasil wawancara guru mengenai perilaku. Pertanyaan pertama, apakah anak memiliki ketertarikan terhadap sesuatu atau hal yang ekstrim berupa minat atau kegiatan? Anak sangat menyukai hal-hal yang berbau mobil-mobilan dan motor GP. Pertanyaan kedua, apakah anak memiliki rutinitas atau ritual khusus? Seberapa besar produktivitas anak dari rutinitas tersebut? Anak mempunyai rutinitas atau ritual, yakni kalau pulang dari suatu tempat harus melalui jalan yang sama dengan jalan yang dilalui pada saat pergi.
Jika tidak melalui jalan yang sama, maka anak akan meminta untuk putar arah supaya kembali ke jalan yang sama pada saat pergi. Pertanyaan ketiga, bagaimana gerak motorik anak? Apakah memiliki kebiasaan pola gerakan tertentu yang berulang? Ya, anak sering mengepak-ngepakkan lengan dan menggerak-gerakkan jarinya. Pertanyaan keempat, apakah anak memiliki ketertarikan yang ekstrim terhadap kegiatan atau benda tertentu? Tidak ada. 1. Instrumen identifikasi ICD 10. Checklist deteksi dini autis ICD 10. Kelompok pertama, 1. Interaksi sosial memadai. Kontak mata sangat kurang, iya. Gerak-gerik yang kurang tertuju, iya. Menolak untuk dipeluk, tidak. Tidak menengok bila dipanggil, tidak. Menangis atau tertawa tanpa sebab, iya. Tidak tertarik pada mainan, tidak. Bermain dengan benda yang bukan mainan, iya. Yang kedua, tidak bisa bermain dengan anak sebaya, iya. Yang ketiga, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang, tidak. Yang keempat, kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik, iya. Pada kelompok yang kedua, 1. Bicara terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang dan bahasa isyarat pun tidak berkembang, iya. Yang kedua, bila bisa bicara, bicaranya tidak dipakai untuk komunikasi, iya. Yang ketiga, sering menggunakan yang aneh dan diulang-ulang, iya. Yang keempat, cara bermain kurang variatif, imajinatif dan kurang bisa meniru, iya. Pada kelompok yang ketiga, yang pertama yaitu mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebih, iya. Yang kedua, terpaku pada satu kegiatan atau rutinitas yang tidak ada gunanya, tidak. Yang ketiga, terdapat gerakan yang aneh dan diulang-ulang, iya. Yang keempat, sering sangat terpukau pada bagian-bagian benda tertentu, iya. Jumlah dari keseluruhan yaitu ada 13. Jadi dari hasil identifikasi menggunakan instrumen identifikasi ICD 10, maka diketahui subjek terduga memang benar anak autis. Ditunjukkan bahwa gejala yang terdiagnosa pada anak lebih dari 6. Untuk instrumen identifikasi yang kedua, kami menggunakan instrumen identifikasi CARS dalam hubungan dengan orang lain atau kemampuan bergaul dalam tingkat sedang. Anak sering acuh pada kehadiran orang dewasa di sekitarnya. Atensi baru muncul bila dipaksa terus-menerus, anak hanya memulai sedikit kontak. Dalam hal imitasi, dalam tingkat normal, meniru suara, kata-kata, dan gerakan yang sesuai umurnya. Dalam hal respon emosi, dalam tingkat normal, emosi sesuai umur dan situasi, ditandai perubahan ekspresi, postur, atau tingkah laku. Dalam hal penggunaan tubuh, anak dalam tingkat sedang, tingkah laku dan gerakan yang aneh, jelas gerakan jari yang aneh, melihat terus ke suatu bagian tubuh, goyang-goyang, berputar, jalan jinjit. Dalam hal penggunaan objek, anak dalam tingkat sedang, kehilangan minat atau hanya suka satu jenis mainan, tetapi dalam cara yang aneh, tertarik pada bagian yang tidak penting dari mainan, misalnya tertarik pada pantulan cahaya, memasang atau melihat satu bagian dari mainan tersebut berulang kali atau hanya main dengan satu objek saja. Dalam hal adaptasi terhadap perubahan, anak dalam tingkat sedang, ia menolak perubahan rutinitas dan tetap mencoba rutinitas yang lama. Bila dipaksa, ia menjadi marah. Dalam hal respon visual, anak dalam tingkat sedang harus sering diingatkan untuk melihat satu objek, bengong, menghindari melihat mata orang lain, melihat benda dari sudut yang aneh, atau memegang benda sangat dekat dengan mata. Dalam hal respon dengan pendengaran, anak dalam tingkat ringan, respon pendengaran berkurang atau sebaliknya berlebihan. Respon terhadap suara dapat terlambat atau suara harus diulang untuk menarik perhatian anak. Anak dapat beralih perhatiannya karena suara lain. Dalam hal konsep penciuman dan sentuhan, anak dalam tingkat sedang, ia terpaku pada menyentuh, mencium, mengacap suatu benda, reaksi terhadap nyeri berlebihan atau kurang. Dalam hal takut atau gelisah, anak dalam tingkat berat, rasa takut menetap walaupun sudah berpengalaman, bahwa penyebab rasa takut tersebut
tidak menyebabkan gangguan apa-apa. Ia sulit ditenangkan kalau sudah takut. Sebaliknya, ia dapat memperlihatkan tidak takut sama sekali terhadap apapun. Dalam hal komunikasi verbal, anak dalam tingkat ringan memperlihatkan keterlambatan bicara. Bicara masih berarti kadang-kadang ada ekolia atau bicara terbalik-balik, masih mengucapkan kata-kata atau jargon. Komunikasi nonverbal. Anak dalam tingkat ringan kurang menggunakan bahasa nonverbal pada saat anak seumurnya menunjukkan atau meraih suatu benda. Dalam hal aktivitas, anak dalam tingkat sedang dapat hiperaktif dan sulit tidur, dapat pula sangat diam. Dalam hal derajat dan konsisten respon intelektual, anak dalam tingkat normal dan konsisten. Dari skor yang kami peroleh, yaitu dengan total skor 34, maka menunjukkan bahwa anak yang kami identifikasi mengalami gangguan autisme ringan. Dari hasil observasi yang kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa Rifki memang benar-benar autis dengan menggunakan instrumen ICD-10 dan instrumen CAS. Dari perhitungan instrumen tersebut, bahwa menyatakan Rifki memang autis. Saat umur kurang lebih 3,5 tahun, Rifki diketahui autis oleh orang tuanya saat dibawa ke dokter. Habis itu, setelah mengetahui Rifki autis, orang tua pun langsung memasukkan Rifki ke bagian terapi. Dan sampai saat ini, Rifki masih terapi. Sehingga saat diajak bicara, Rifki memiliki kontak mata. Sudah bisa menatap jika diajak bicara. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Jika ada kekurangan dari presentasi kami, mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ya untuk seperti mengaitkan pembelajaran masa balita menyusu ibunya hingga umur Mempunyai kaleng. Ya sampai berapa tuh susu anu, memang nih susu yang pakai itu lah.